Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Priyadi Setiawan dari kelas Teori Graf C, kelompok 27. Hari ini saya akan menjelaskan praktikum 2 yaitu next door problem. Nah, jadi untuk next door problem sini sudah ada soalnya. Di sini soalnya itu jika sebuah bidak kuda diletakkan pada seberang kotak untuk kemudian melakukan perjalanan, yaitu dengan cara pergerakan kuda mengunjungi ke semua 8 kali 8 kotak papan catur kayak gini. Nah, jika diinginkan situasi bahwa kuda tersebut dapat mengakhiri perjalanan pada checking square atau tour, lalu yang B mengakhiri perjalanan di sebarang kotak open tour. Nah, maka aplikasikan algoritma untuk menyelesaikan masalah di atas dalam sebuah program dengan menunjukkan rute perjalanan seperti gambar di kanan bawah. Nah, kanan bawah itu ini. Oke, ini sama soalnya. Nah, di sini ada beberapa library yang berperan penting sini. Nanti akan saya jelaskan seiringan dengan kode yang disampaikan. Nah, oke, jadi di sini ada beberapa metode ya. Mungkin kita bisa langsung ke codingannya. Nah, di sini itu ada beberapa fungsi yang dipakai. Jadi kita bikin dulu di sini kelasnya itu chestnut. Lalu kita bikin init di sini. Jadi initnya itu di sini menginisialisasi objek dengan objek chestnut dengan aturan catur yang direpresentasikan sebagai grafik yang tidak tertara menggunakan library network text. Lalu ukuran kita set ukuran default catur di sini yaitu 8 kali 8. Tapi kita juga dapat menggunakan ukuran yang berbeda saat membuat batasannya atau boundariesnya gitu. Oke, setelah itu di sini juga kita melakukan self move. Jadi self moves di sini itu si kuda itu bisa bergerak itu sesuai ini ya aturan di sini. Jadi misalkan ada min 2 sama min satu. Nah, sebenarnya itu apa min 2 min satu? Misalkan si kuda itu ada di sini min 2. Terus kita enggak, di si kuda ada sini. Lalu kita ingin melakukan min 2 min satu. Maka dia akan melakukan contohnya mungkin ke kiri 2 lalu bawah satu itu min 2 min satu. Lalu mungkin untuk naik eh, bisa aja 2 terus satu gitu. Jadi aturannya sudah diatur di sini. Oke, sorry. Lalu yang kedua sini kita inisialisasi boardnya, yaitu menginisialisasi grafik yang merepresentasikan papan catur ya, dengan menambahkan not untuk setiap kotak dan edge untuk langkah kuda yang valid di sini. Oke, lalu lanjut kita ke printer. Jadi untuk printer sini sendiri di sini itu cuma ya ngeprint aja sih ngeprint tour ya, cetak urutan kotak yang dikunjungi selama tur kuda. Lalu di sini ada visualizer. Jadi di sini kayak UI-nya kita bikin UI yang nanti akan merepresentasikan Hamiltonian path-nya. Jadi di sini diberi judul Hamiltonian Next Tour 800 kali 600 dan ya kayak ini kayak setting kanvasnya berapa dan animasi dan window main loop biar dia tetap jalan. Oke. Oke, jadi kan mungkin saya juga interupsi sedikit sini. Jadi Hamiltonian Next Tour itu karena ada kata Hamiltonian berarti di sini Hamiltonian path. Jadi si kuda itu yaitu hanya boleh bergerak dan mengunjungi eh, kotak yang kotak yang ada itu kotak kotak yang ada hanya sekali saja gitu. Jadi kan dia kan pergerakannya L ya. Nah, jadi kalau kotak satu itu sudah divisit, dia tidak boleh balik lagi untuk kotak satu itu lagi. Dia harus lanjut lagi. Oke, itu untuk brief singkatnya. Lalu di sini ada position to string. Di sini position to string dia cuma mereturn aja, mereturn karakter sini. Itu mengonversi si posisi si baris dan kolom ini, baris dan kolom ke representasi string. Ya itu kayak kan di boardnya papan catur itu dia kan ada huruf sama angka. Jadi kayak A1, A2, A3, A4 dan seterusnya sampai 8. Lalu B1, C, D, E dan seterusnya gitu. Nah, pokoknya dia dibentuk menjadi contoh seperti itu. Oke. Lalu lanjut ke chessboard di sini. Dia ngedraw. Jadi intinya dia draw chessboard hanya menggambar papan catur pada kanvas tekinternya gitu. Dengan warna yang berbeda-beda untuk setiap kotak. Di sini case-nya itu white sama black karena papan catur. Oke, lalu lanjut ke
animator. Jadi animator itu menganimasikan tur kuda dengan menggambar garis-garisnya antara kotak berurutan pada kanvas tekinternya di sini. Di sini. Oke. Animator. Ya pokoknya dia intinya menganimasikan tur kudanya gitu. Di sini sudah dibuat nanti ada line-nya. Jadi nanti saat saat kita run nanti kodenya dia akan eh, si pergerakan kudanya dia akan di-track dengan garis dengan warna biru sini dengan lebar 3. Oke, lalu lanjut ke Find Tour. Jadi untuk Find Tour-nya sendiri di sini itu kita memulai proses ini apa? Mencari Hamiltonian teksturnya yang dimulai dari posisi tertentu di sini start. Oke, lanjut yaitu setelah itu menggunakan pendekatan pencarian kedalaman untuk mengeksplorasi kemungkinan langkah kuda dan melakukan backtracking jika diperlukan di sini. Nah, jadi itu di sini di find tool juga di sini, yaitu menggunakan metode bantu rekursif itu untuk menjalankan tool di sini. Lalu melakukan backtracking jika mencapai jalan yang buntu di sini, dia akan melanjut menjelajahi jalur lain. Nah, untuk FYI sendiri untuk metode find tool ini, yaitu uh, algoritmanya itu yang digunakan itu adalah pendekatan dari rekursif dan backtracking di sini. Jadi lebih spesifiknya ini kayak varian dari algonya DFS atau Depth First Search yang mencoba untuk menjelajahi setiap kemungkinan langkah kuda di setiap kotak dari papan caturnya. Nah, jadi tadi di Finder itu dia menciptakan suatu jalur dan daftar kunjungan awalnya, lalu memanggil metode rekursif find tour di sini. Oke, di sini dipanggil untuk menjajah itu. Nah, di find tour-nya sendiri di sini yaitu jika seluruh papan caturnya itu telah dikunjungi, maka dia akan return true. True. Karena turnya sudah selesai. Nah, iterasinya melalui tetangga dari kotak yang saat ini, dan jika tetangga belum dikunjungi, maka dia tambahkan ke jalur dan daftar kunjungan. Lalu rekursif panggil metode ini untuk melanjutkan pencariannya lagi gitu. Nah, jika pencarian pada jalur tertentu itu menghasilkan tur yang valid, maka dia akan kembalikan true lagi gitu. Nah, jika tidak, dia akan mundur atau backtrack dengan menghapus kotak terakhir dari jalur dan daftar kunjungannya. Lalu terus pencariannya dengan tetangga berikutnya. Nah, jika seluruh pencarian tetangga telah dilakukan dan tidak ada fitur yang tidak ada tour yang valid, maka dia akan mengembalikan nilai false gitu, ke level sebelumnya gitu. Yang kemudian akan memicu langkah backtrack. Oke, jadi untuk brief singkatnya seperti itu ya untuk algo yang dipakai. Jadi pendekatan rekursif dan backtracking. Oke, jadi itu overall ya. Jadi di sini kita review sebentar. Jadi pokoknya yang di atas ini dia dia masih fungsi untuk mengatur dari boardnya sendiri gitu. Lalu aturannya juga ya aturan pergerakannya, printernya ngevisualisasiin nanti dalam bentuk GUI, diubah jadi string untuk setiap langkahnya. Jadi kayak A1, A2, A3 dan seterusnya. Menggambar chessboardnya dianimasikan dengan garis biru. Lalu baru masuk ke algoritma ini, Finder. Oke, jadi ini contoh penggunaan kodenya. Jadi objek naiknya dibuat jadi instance dari kelas Night. Terus posisinya ditentuin di sini. Dia itu mau posisi berapa. Di sini saya case-nya 4,0 gitu. 4,0 gitu. Lalu metode find tour-nya dipanggil untuk mencari tur kuda dari posisi awal yang ditentukan. Nah, jalur tur yang ditemukan silakan menggunakan metode print tour di sini, print tour. Lalu metode visualize tour itu digunakan untuk membuat UI yang menampilkan animasi dari tur kuda pada papan catur. Nah, jadi untuk contohnya seperti ini, dia karena saya mulai dari 4 4,0 jadi di sini dia akan membentuk L di sini L terus dia akan turun lagi L dan sampai akhir di sini. Kayaknya strukturnya seperti ini. Ini coba saya run ya maksudnya. Oke. Oke, di sini sudah terbentuk ya. Jadi tadi yang saya sebut tadi itu yang position to string dia bakal bentuknya kayak gini. E1, C2, A1, B3 sampai sampai terakhir sampai H1.
Nah, jadi dia tuh kayak gini. Nah, dia pergerakannya kayak gini. Jadi dia itu dari E1 ke C2 ke A1 lalu ke B3 sini, B3 lalu lanjut ke A5. A5 terus B7 ke C5, ya C5 dan seterusnya sampai akhirnya itu ada di H1 gitu. Oke, jadi untuk mungkin untuk visualnya coba saya ulang lagi biar lebih terlihat kayak gini. Nah, kayak gini. Jadi dia ngikutin dari jalur ngikutin tag yang ini untuk divisualisasikan di sini gitu. Dan di sini akan berjalan terus sampai akhir. Bisa dilihat. Oke, selesai. Nah, jadi for the record untuk untuk recap sebenarnya kita ngapain aja. Sini kita import library yang dibutuhkan. Jadi dia itu untuk pembuatan si graph, pembuatan visualnya juga. Lalu kita memasuki beberapa metode. Sini metode masih awal sekali. Sini kita kayak bikin aturan buat si lekturnya, kita bikin row sama kolomnya, kita juga bikin boardnya juga di sini. Kita bikin print tour, kita bikin UI-nya dari visualize tour, lalu kita bikin position string untuk ya convert menjadi sebuah posisi dari catur gitu kayak A1, B3 dan masih banyak lagi. Kalau kita draw chessboard, dia untuk menggambar papan caturnya, lalu animator dia untuk memvisualisasikan nanti saat dia berjalan, dia itu menggunakan garis itu dengan lebar 3 dan filenya blue. Lalu di sini baru kita pakai fine tool. Jadi fine toolnya di sini seperti yang dijelaskan tadi, yaitu kita menggunakan pendekatan rekursif dan backtracking gitu. Jadi kayak lebih spesifiknya itu varian dari algoritma DFS yang mencoba menjelajahi setiap kemungkinan dari langkah kuda di setiap kotak papan catur. Dan ini ada fungsi rekursif di sini untuk mulai menjelajahi turnya. Oke, mungkin itu ya penjelasan yang bisa saya saya berikan. Oh ya mungkin saya tambahkan dulu di sini. Jadi untuk yang si fungsi recursive find tool-nya itu kalau saya recap juga ya. Jadi misalkan kalau sudah telah dikunjungi semua, maka dia akan true. Lalu dia akan mengiterasi juga ke tetangga dari kotak yang saat ini posisi kudanya ada. Nah, jika tetangganya belum dikunjungi, maka dia akan menambahkannya ke jalur dan sebagai daftar yang akan dikunjungi itu. Lalu recursive juga akan memanggil metodenya lagi untuk melakukan pencarian lagi. Nah, jika pencarian pada jalurnya itu menghasilkan tour yang valid atau true, maka dia akan mengembalikan true gitu. Nah, jika tidak, dia akan melakukan backtrack lagi di sini dengan menghapus kotak terakhir dari jalur yang ada di daftar kunjungannya. Lalu pencariannya akan dilanjutkan dengan tetangga berikutnya. Nah, jika semua pencariannya itu dilakukan dan tidak ada tour yang valid, maka dia akan false ke level sebelumnya dan akan memicu langkah backtrack. Oke, mungkin itu untuk recap apa yang terjadi di praktikum 2. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.